Pengenalan alat-alat laboratorium. Dosen Dr. Insinyur Suswati MP. Tugas dari Immanuel Sembiring NPM 2082113. Prodi Agroteknologi. Alat-alat laboratorium. 1. Mikroskop. Mikroskop berguna untuk melihat sel-sel mikroorganisme seperti sel bakteri. 2. Gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar. 3. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsi dari tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia, baik itu cair dan padat. 4. Labu ukur. Labu ukur atau volumetric flash adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. 5. Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dan leher silinder dan dasar yang datar ini diambil dari nama Emil Erlenmeyer. Umumnya terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Hingga labu bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. 6. Gelas beaker atau gelas piala. Gelas ini sering disebut gelas piala dan gelas kimia. Ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai alat penampung. 7. Pipet tetes. Digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Pipet tetes sesuai dengan namanya. Yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. 8. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. 9. Pipet volume atau gondok. Pipet gondok atau pipet volume berbeda dengan pipet tetes. Pipet tersebut memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. 10. Kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang berfungsi sebagai penyangga ring. Rak 11. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat lubang reaksi dikeringkan. 12. Penjepit tabung reaksi. Penjepit ini terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. 13. Plat tetes. Plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. 14. Mortar atau alu atau plaste. Mortar dan plaste adalah atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung atau alu. Fungsi laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang bersifat padat atau kristal. 5. Kawat kasah. Kawat ini berfungsi untuk menahan breaker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan Bunsen atau pemanasan spiritus. 16. Kawat nikron. Fungsi kawat ini adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. 17. Corong pisah. Berbentuk kerucut dan tutup setengah bola, ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen larut dengan densitas yang berbeda. 18. Batang pengaduk. Digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperlarutan praktik di laboratorium. 19. Gelas kaca atau gelas arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi. 1.
Di antaranya, penutup gelas ini memiliki tengah proses pemanasan sampel. 20. Labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. 21. Kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. 22. Spatula. Spatula plastik dan logam. Kedua jenis spatula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia untuk padatan atau kristal. 23. Buret. Alat dengan berbentuk silinder memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. 24. Filler. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. 25. Pembakaran Bunsen. Diambil dari nama Robert Bunsen, fungsi pembakaran Bunsen adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum usi atau lainnya. Pembakaran Bunsen menghasilkan nyala api gas tinggal terbuka. 26. Pembakaran spiritus. Fungsi spiritus adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. 27. Desikator. Alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. 28. Inkubator merupakan alat untuk menginkubasi mikrobia pada suhu yang telah ditentukan. 29. Hot plate sitter dan sitter bar berfungsi untuk menghomogenkan satu larutan dengan pengadukan. 30. Magnetic stirrer. Magnetic stirrer dengan ukuran 10,5 mm kali 100 mm ini terbuat dari PTFE yang tahan panas. Resistensi terhadap kimia yang sangat baik dan bahan yang kuat untuk cara mekanis. Biasanya dipakai untuk proses homogenisasi atau dispersi, pengadukan sampel dengan bantuan untuk pengaduk magnetis. Sekianlah dari hasil PPT saya. Selamat sore, saya ucapkan terima kasih.